Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa APN dimanapun Anda berada. Salah satu program APN, kita akan berbincang-bincang, kita ngobrol santai dengan ustadz-ustadz yang ada di Timika terkait tentang agama Islam dan dakwah agama Islam. Kali ini kita kedatangan tamu seorang ustadz muda, dia yang luar biasa dakwahnya, semangat dakwahnya luar biasa. Beliau adalah Habib Helmi Al-Kaf. Masya Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Habib akhirnya bisa ketemu nih Bib di acara ini, dan ini sebenarnya Bib, baru pertama kali nih Bib. Ya, pertama kali dan bukan terakhir kali, insya Allah. Insya Allah bukan terakhir kali Bib. Nanti selanjutnya akan lebih banyak lagi, kita akan undang-undang ustadz yang lain Bib. Amin, insya Allah. Habib, ini kita memasuki bulan Ramadan. Iya, betul. Bulan Ramadan, kita tentu di sana kita berpuasa Bib. Betul. Nah, yang saya rasakan itu Bib, saya langsung curhat ini Bib. Langsung curhat. Oke. Saya itu kalau bulan puasa itu kok bawaannya itu lemes Bib. Mungkin karena body Bib atau bagaimana Bib. Karena biasa makan banyak, tiba-tiba nggak makan. Ya itu Bib. Iya. Kita biasa makan satu gunung, tiba-tiba ini kita satu bulan full ini puasa Bib. Betul. Sebenarnya Luar biasa. masalah nggak sih Bib, perasaan saya seperti itu Bib? Nggak masalah. Nggak ada dalam kehidupan ini yang masalah. Semuanya baik. Iya. Tergantung bagaimana kita jikapinnya aja. Iya. Kalau tadi dibilang kenapa mungkin banyak pertanyaan atau bangsa ini mewakili beberapa saudara-saudara kita, kenapa kalau setiap saya puasa itu lemas, dan lemasnya saya puasa itu salah atau tidak, kan seperti itu. Kurang lebih begitu. Puasa itu pasti dan sangat wajar membawa orang jadi lemas, lesu, letih. Bahkan bukan hanya itu saja, mulut pun mengeluarkan bau yang tidak baik karena tidak ada pasokan makanan dari datangnya waktu subuh, dan itu memang terjadi di lapangan dan itu sangat standar dan normal sekali. Tetapi kalau kita bicara dari sisi Islam, karena sudut pandang kita dari umumnya manusia mengatakan seperti itu dan kita terima, memang itu realitanya. Tapi kalau kita merujuk lagi dari pandangan Islam tentang ini semuanya, apakah Islam membicarakan, apakah Islam tahu resiko dari puasa, atau Islam menjadikan puasa itu sesuatu kenikmatan dan sesuatu kesehatan dan positif yang sangat baik? Maka kita bahas sedikit-sedikit ya Bang ya, sambil ngobrol. Siap Bib. Baik. Pertama, Rasulullah SAW itu orang yang gemar dengan puasa, sering melakukan puasa, dan keluarganya sering melakukan puasa, dan sahabat-sahabatnya sering melakukan puasa. Di kesehariannya, bahkan suatu hari ketika memang pulang dari sholat subuh, pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Istrinya mengatakan, kita tidak punya makanan, kalau gitu saya puasa aja. Jadi puasa itu untuk mereka dijadikan hal seperti hal yang ibadah yang biasa dan rutinitas mereka adalah puasa. Tetapi apakah puasanya Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang Islam itu menyebabkan mereka lemas atau tidak bisa aktif banyak mengerjakan sesuatu? Ternyata tidak. Dan yang dilakukan mereka puasa tetap kerja, tetap berdagang, tetap berternak, tetap berkomunikasi, tetap aktivitas sehari-hari seperti biasa, tapi puasa kita malah mengurangi rating tenaga kita dan itu semuanya. Itu Bib, saya kadang tuh puasa itu kan orang bilang tuh tidur ibadah itu loh Bib. Iya, memang. Maksudnya akhirnya saya tuh puasa tuh lebih hobi tidur Bib. Iya, baik. Memang puasa di dalam bulan suci Ramadan, keistimewaannya bulan itu memiliki keistimewaan tersendiri. Puasa memiliki keistimewaan tersendiri. Ya.
Dari sisi bulan Ramadan bulan yang hal kecil pun tidak dianggap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita tidur, dan manusia butuh sama tidur. Ya. Manusia harus tidur, dan manusia yang tidak tidur itu kurang akal pikirannya pasti. Dan ketika mengatur waktu tidur pun pola hidup tidur yang baik itu akan mencerdaskan akal dan juga mencerdaskan tubuh kita. Apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu menggampangkan satu hal dan melupakan banyak hal. Contohnya, nggak usah curhat. Contohnya begini, oke, bulan puasa saya mau banyak tidur, boleh nggak? Boleh. Dianjurkan nggak? Sangat dianjurkan. Kalau seandainya tidurnya orang yang berpuasa itu betul-betul mendatangkan pahala, karena nafasnya orang yang dalam keadaan berpuasa itu seperti dihitung pahala tasbih. Wah, artinya tidur bagus dong. Iya. Nah, cuman yang difahamin dari konteks bahasa ini, seandainya tidurnya saja, nafasnya memberikan pahala kepada orang yang tidur, bagaimana jika dia bangun dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya? Seperti bekerja aja, Bang. Bang, kerja itu bukan hanya kebutuhan kita, tapi dalam bekerja itu amanat yang Allah berikan kepada kita dari kemampuan skill untuk kita bisa manfaatkan bekerja. Dari kerja itu kita bisa dapatkan nafkah, bisa memberikan nafkah kepada orang tua dan memberikan bantuan bahkan kepada yang tidak mampu. Gambaran judulnya kerja, tapi di dalam pekerjaan tersebut ternyata tidak terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari semangatnya bekerja, dari mengaji, dari komunikasi dan melakukan aktivitas yang lainnya, itu tentu lebih mendatangkan pahala yang lebih besar. Faham gampangnya, tidurnya aja pahala, apalagi bangun. Logika, Bang. Kalau saya mau kasih Bang Sani nih pilihannya, Bang. Saya ada rumah, Bang. Iya. Rumahnya ada mobilnya, ada isinya semua. Tapi rumah ini saya beli baru, dan umurnya rumah ini sudah 100 tahun. Bisa dibayangin perabotan dan mobilnya bagaimana? Dan tidak pernah disentuh. Ya, Saya mau kasih abang ini, sama saya kasih pilihan, Bang. Ini pilihan rumah baru selesai 2 bulan yang lalu. Dan kendaraannya terbaru, isi rumahnya terbaru, lengkap dengan semuanya, listriknya bagus, airnya bagus. Kalau rumah lama seperti itu. Dan saya kasih pilihan buat Abang Sani, pilih bebas mana saja. Saya murni mau ngasih hadiah. Mana yang Abang pilih? Yang pilih yang baru, Bib. Pasti. Pilih yang baru. Artinya Abang bukan lagi dalam keadaan puasa nih ya sekarang ya? Iya, enggak. Pilih yang baru kan? Iya, pilih yang baru. Kalau untuk kesenangan hadiah yang kita pilihkan, kita bisa berpikir untuk memilih yang terbaik. Kenapa untuk ibadah kita tidak bisa melakukan ibadah yang terbaik? Sedangkan kita punya kemampuan. Lemas-lemas itu biasa di awal-awal. Iya. Bang, orang yang biasa olahraga, lari kah, main sepeda kah, dia main sepeda sudah bertahun-tahun. Dia naik sepeda mungkin 20 kilo jaraknya atau sampai 30 kilo, itu sudah menjadi hal yang biasa dan nyaman, tubuhnya sehat. Nah, tiba-tiba kita nih yang 11-12 lah. Ya, kita sama-sama masa pertumbuhan, Bang. Masa-masa pertumbuhan. Cuman ke samping tapi bukan. Gak apa-apa, yang penting tumbuh. Tiba-tiba diajak sama orang yang profesional main sepeda, diajak langsung main sepeda 40 kilo. Kelepak-kelepak. Ya. Muka kita nggak jelas, Bang. Ente kita pergi mau naik sepeda nih, mandi, ganteng, pakai pakaian yang baru 10 kilo muka kita udah jelek. Nah, begitu keadaannya orang yang puasa, yang tiba-tiba puasanya hanya di bulan Ramadan, wajar dia capek. Wajar dia lesu. Tapi kenapa Islam mengajarkan sunnah-sunnah puasa sebelum Ramadan? Tujuannya untuk melatih agar tidak kita jadikan puasa alasan untuk kita jadi lemas. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, maka niscaya puasa itu akan membuat kalian jadi sehat. Justru sehat ya, Bib. Ya, justru menjadi sehat. Itu sehatnya itu apakah hanya hanya saran saja, kata saja, atau secara medis, Bib? Ya, sangat secara medis. Bang, kita ini punya isi organ tubuh ini bekerja 24 jam nggak pernah berhenti. Lambung ini kan salah satu pusat penyakit yang bisa kemana-mana.
Betul kan? Ini lambung kerja, ada istirahat nggak? Enggak. Kita makan saat ini, 1 jam lagi ini lambung istirahat. Udah lapar lagi. Maksudnya tetap ada kerja yang Oh iya, dikerjakan, iya. makan lagi. Sampai kita tidur pun mereka bekerja mencerna, menyaring sampai menjadikan mana yang kotoran, mana yang jadi cairan. Dan 24 jam ini tubuh kita, organ tubuh kita ini bekerja terus menerus non-stop dari kita lahir. Dan kita makan sehari 3 kali. Normal bang. Mungkin kalau kita Belum ada tambahan-tambahan ya. Ya kita normal makan sehari 3 kali. Ya kalau kita lain lah. Masa pertumbuhan. Ya nggak sama. Lihat porsi juga. Artinya kalau makanan yang kita pasokin dalam tubuh sehari dibagi per berapa jam kita makan, belum per berapa jam kita nyemil, belum per berapa jam kita minum, jajanan apa segala macam. Artinya ini tubuh kerja non-stop. Dan anggap saya punya umur sekarang sudah hampir 35 tahun. Masih muda Beb kayaknya. Kelihatan ya. Saya baru 20-an sih Beb. 20-an. Oh, jauh lebih muda dari 20 tahun yang lalu. Oh, 20 tahun. Baru lulus SD. Berarti 40. Abang 40, saya 35. Bang, dari kita sudah mulai nggak usah dihitung mulai dari kecil atau ASI aja. Itu masih cuman ASI, masih ringan. Tapi saat umur 5 tahun, dari 5 tahun sampai sekarang, artinya abang ada waktu 35 tahun organ tubuh tidak ada non-stop berhenti kerja. Masya Allah. Ya. Dan saya 30 tahun total ini kerja nggak pernah berhenti. Bedanya ini ciptaannya Allah. Iya. Kalau abang punya mobil terbaru sekaligus, abang pakai mobil itu 3 tahun tidak pernah berhenti mesinnya. Kira-kira ada masalah? Belum 3 tahun, paling 3 bulan itu. Ya, nggak berhenti ya, nggak berhenti ya. Kerja dan muatan dan macam-macam. Itu udah berasa itu, Beb. Ya. Tubuh pun kalau kita ajak manusia berpikir jernih, tubuh pun butuh waktu istirahat agar menjadikan tubuh organ kita ini lebih baik lagi bekerja ke depan. Kenapa Rasulullah mengatakan berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat dengan puasa. Kedokteran pun ketika mau operasi atau melakukan hal apapun diharuskan untuk berpuasa. Kita mau cek darah tuh Beb, cek gula. Ya. Kita puasa dulu 8 jam. Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu semuanya mempengaruhi dari hasil daripada check up-nya nanti. Dan ternyata ketika puasa ini diajarkan yang kita paham hanya dari saat ini, Allah menjelaskan bahwasanya puasa itu puasa yang diharuskan bahkan dari umat-umat sebelumnya. Karena memang Allah tahu bagaimana cara menjaga manusia agar tetap lebih sehat dan baik dengan cara puasa. Semua zaman ke zaman, umat ke umat, nabi ke nabi mengharuskan kita untuk berpuasa agar kita diingatkan ternyata puasa itu mendatangkan kesehatan. Tapi Beb, ngomong-ngomong nih Beb, kita tahu puasa itu kan pasti membuat tubuh kan, untuk menjaga tubuh nih Beb. Tetapi kenapa sih Allah itu kemudian memberikan 1 bulan ini Beb, namanya bulan Ramadan ini. Iya. Itu kenapa itu kita di bulan Ramadan itu wajib yang laki-laki ya, wajib hukumnya untuk berpuasa, laki-laki perempuan itu. Ya. Wajib. Kenapa sejarahnya juga bagaimana sih Beb bulan Ramadan ini? Kenapa di bulan Ramadan? Iya. Diwajibkan puasa ini sebetulnya di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu pun umat Islam itu tahapannya Allah mewajibkan untuk mengerjakan sholat. Pertama ini sholat 5 waktu. Diwajibkan sholat 5 waktu. Waktunya juga tidak lama. Dalam sehari juga waktunya hanya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya tidak banyak mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Diturunkan sholat, mereka bisa terima. Dan setelah mereka mengerjakan sholat dengan aturan, ajaran, mereka menerima dan merasa lebih nyaman. Karena apa artinya kita mengimani Tuhan kalau tidak ada sarana untuk yang kita lakukan untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh ibadah kita, tidak butuh sujud kita, tidak butuh semua jenis ibadah kita, tapi justru kita yang membutuhkan ibadah agar lebih taat dan dekat kepada Allah. Iya. Itu poin pertama. Sehingga yang diturunkan sholat dulu. Sholat dulu, ayo diwajibkan sholat. Mereka mau sholat dan Rasulullah pun tidak memberatkan.
Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatnya Nabi. Kalau dikatakan salatlah kalian seperti salatnya Nabi, Masya Allah, sulitnya Sampai gimana bengkak, Bang? Bisa Siti Aisyah pernah menceritakan berjam-jam sepanjang malam berdiri. Dan kalau lagi ibadah yang gak kenal orang kanan kiri, wah sulit. Karena itu kita diperintahkan sholat seperti kita melihat. Yang mudah-mudahnya aja yang kita ambil. Yang sulit-sulit jangan dulu. Sholat sudah mulai berjalan, umat Islam di tahap-tahap awalnya yang imannya masih lemah pun sudah terbentuk karakter keimanannya dan sudah mulai taat dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan puasa pun tidak langsung wajib. Tahapan. Dulu puasa itu seperti puasa Asyura yang kita sebut dengan puasa tanggal di 10 di bulan Muharram. Tahun baru Islam itu kan di bulan Muharram. Tanggal 10 sangat dianjurkan puasa. Dahulu puasa itu menjadi sesuatu yang harus. Kalau kita tidak puasa di tanggal 10 itu, dan itu budaya dari zaman Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Oh, sebelum. Sebelumnya mereka sudah memuliakan bulan itu. Karena itu bulan memang yang dimuliakan Allah. Jadi utusan-utusan Allah pun selalu memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi Muhammad pun berpuasa di tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan Asyura dan mengharuskan. Bagi yang mau puasa, mereka puasa. Bagi yang nggak mau puasa pun nggak apa-apa, tapi mereka harus memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi bebas nih, mau puasa, oke, nggak puasa. Satu hari saja? Iya, satu hari itu saja. Saat turunnya bulan Ramadan, tentang perintah puasa di bulan Ramadan, sifat perintahnya ini bukan yang harus. Kayak contoh, Beb mau minum apa? Saya mau minum kopi atau teh, kalau ada mana aja sudah meringankan. Saya meminta perintah, ada kopi, ada teh, saya minum. Artinya pilihan. Perintah yang sifatnya pilihan. Awal turun perintah diharuskan puasa dong. Tapi puasanya nggak harus. Perintah puasa silakan. Yang mau puasa puasa, yang enggak. Maka Asyura tadi 10 Muharram itu dijadikan faman syaa shoma faman syaa tarak. Yang mau puasa puasa, yang enggak. Tapi nggak pakai bayar untuk anak orang miskin lagi. Jadi sifatnya mutlak sunnah. Iya. Sifat itu, hukum itu berganti menjadi sunnah. Kenapa? Saat datangnya bulan suci Ramadan. Saat itu pun pilihan. Nggak langsung semuanya. Yang mau puasa puasa, yang nggak puasa bayar fidyah. Kasih makan orang miskin. Dan tidak berdosa Bang. Saya nggak mau puasa, saya gembala hewan, saya kerja berat, saya kerja panas, saya berat kalau puasa. Nggak usah puasa. Kalau gitu saya bayar makanan orang miskin aja pun boleh. Itu awal-awal ya? Awal, maka bertahap. Karena setiap hukum itu turunnya bertahap agar kita terimanya juga tidak kaget. Disesuaikan dengan umat. Ya. Untuk ibadah Allah memberikan tahapan-tahapan agar kita tidak kaget. Kalau logika kita, tiba-tiba Abang punya penghasilan nih, contoh ya Bang, misalnya Abang Sani punya penghasilan per bulan bersih setelah dipotong pajak dan lain-lain 200 juta. Masya Allah. Amin. Amin. Ya, walaupun contoh aminin aja kalau barang bagus. Amin. Kerja setahun 200 juta, tiba-tiba bos kasih naik gaji, Bang Sani dikasih gaji 1 triliun per bulan. Amin, itu tambah amin. Tambah amin. Tapi kita kayak, kok bisa? Kenapa nih? Kenapa? Saya ada apa nih? Bos, mungkin kita jadi cari tahu, nih bos bikin apa kah? Dia dapat menang apa nih? Wah, akhirnya kita pikiran kemana-mana. Karena sudah biasa terima yang kecil-kecil, tiba-tiba dapat yang besar. Walaupun senang, tapi setelah senang, yang kalau barang begitu kan yang penting terima dulu, mikirnya belakangan. Puasa pun kalau kita mau bisa logikan seperti itu, puasa pun turunnya itu bertahap, nggak langsung. Kalau langsung, umat itu saat itu akan berpikir, loh kenapa nih? Kok langsung tiba-tiba? Tadinya kan bebas, kok tiba-tiba langsung begitu? Saat itu diturunkan perlahan. Setelah itu Rasulullah memberikan cerita tentang kemuliaan bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan diampuni dosa, bulan diluaskan rezeki, bulan diberikan kesehatan, bulan-bulan dikasih anjuran. Setelah itu baru turun ayat tentang wajibnya puasa Ramadan bagi yang mampu.
Bagi yang mampu. Belum total mutlak semuanya. Dianjurkan puasa bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib puasa, bahkan bisa jadi haram hukumnya. Apalagi ada arahan dari dokter. Dokter bilang, Bapak kalau puasa penyakitnya makin parah dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka mohon Bapak jangan puasa. Jangan puasa. Karena Allah tidak memaksakan orang yang di luar batas kemampuannya. Ya. Nah itu tahapan kayak sedikit sejarah tentang puasa. Jadi yang mampu puasa. Kalau dia mampu tidak puasa, maka dia dapat hukuman. Yang mampu atau yang tidak mampu di bulan Ramadan, dia tidak mau puasa, boleh. Tapi tidak mampunya ini ada aturan main, bukan semuanya boleh, tidak mampu sama aja. Nah itu yang saya mau tanya. Iya. Mampu nggak mampu itu dari mana hitungannya, Beb? Apa ukurannya apa sih mampu? Ya, Dan mampu nggak mampu tidak dalam mampu. kategori wanita. Mampu nggak mampu dalam kategori lelaki dan wanita. Mampu dan nggak mampu dalam kategori laki-laki secara khusus. Jadi laki khusus, perempuan khusus, laki perempuan secara khusus. Pertama kita bahas dari yang laki-laki, yang laki-laki perempuan. Yang mereka tidak boleh puasa bahkan adalah orang yang dalam keadaan sakit. Laki-laki sakit, punya asam lambung yang tinggi dan nggak bisa, dia harus sudah menjadi kewajiban dia mengkonsumsi obat pagi, siang dan malam. Maka dia rekomendasi dari dokter pastinya lebih paham keadaan tersebut. Yeah. Maka dia nggak bisa puasa. Bagaimana caranya? Nggak usah puasa dan bayar fidyah. Jika mampu, Bang. Mampu ya. Ada orang yang sakit, dia mampu dikasih fidyah. Dia mengganti puasanya dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Tapi kalau dia nggak mampu puasa dan dia juga nggak mampu bayar fidyah karena dia juga termasuk orang yang miskin, maka bagaimana hukumnya? Apakah dia harus memaksakan untuk puasa biarpun Cari utangan sakitnya? gitu, Iya. sampai cari utangan. Saat seperti itu sampai harus utang ke kanan kiri? Enggak. Allah tidak wajibkan puasa terkecuali bagi yang mampu. Kesehatannya nggak mampu puasa, nggak usah puasa. Ekonominya nggak bisa mengganti pahala puasa dengan orang memberikan orang makan, maka nggak usah berikan. Dan nggak ada hukum bagi dia niatnya dan tujuannya seandainya Allah berikan saya kesehatan maka saya akan puasa. Cukup untuknya di situ mendapatkan pahala puasa. Juga termasuk wanita yang dalam keadaan hamil, dalam keadaan menyusui. Dalam keadaan melahirkan dia harus menyusui. Nah ini semuanya kesulitan kalau puasa. Terkadang dokter mengatakan kalau puasa maka air ASI-nya kurang, maka anak bayi jadi lapar. Kalau seperti itu bagaimana? Ya konsumsi makanan dan tidak perlu puasa. Dokter mengatakan seperti itu, sudah tidak usah puasa. Maka akan memberikan keselamatan kepada dirinya yang baru melahirkan dan juga sang bayi. Kalau seperti itu nanti kalau dia sudah sehat maka boleh harus qadha puasa nggak? Kalau dia sudah sehat harus qadha puasanya. Nah yang jadi Harus permasalahan mengganti ya. Karena Islam tadi tidak pernah Islam datang untuk memberatkan siapapun, itu garis bawahin dan jadi paten dalam pikiran kita. Ustadz, tahun ini istri saya hamil. Dalam keadaan hamil pun tidak dianjurkan untuk puasa karena harus ada nutrisi yang masuk. Tahun setelah lahir, istri saya itu memiliki bayi yang belum setahun pun dia akhirnya harus ketemu dengan bulan Ramadan dan dia harus menyusui dan lain-lain. Tahun kedua ternyata anak saya ini yang masih menyusui, yang belum bisa lepas dengan nyusunya. 3 tahun ini orang nggak puasa, kalau harus dibayar 3 tahun artinya 30 kali 3, 90 hari, maka akan memberatkan. Maka bagaimana solusinya? Kasih makan kepada orang miskin. Ternyata Ustadz dia nggak bisa juga. Nggak usah puasa, nggak usah qadha, nggak usah bayar. Simple. Dibikin nyaman. Makanya dikatakan puasa bagi yang mampu. Kemudian juga ada tipikal orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, dia nggak bisa berpuasa, dia nggak hadiah wajibkan puasa, maka dia tidak boleh puasa, bahkan haram puasa. Dan anak-anaknya lah yang mampu, yang menggantikan puasanya dengan memberikan makanan kepada orang-orang fakir miskin. Yang diharamkan puasa itu siapa saja? Orang yang haid, orang yang dalam keadaan haid, Malah haram ya puasa. ya diharamkan puasa. Juga jangan dijadikan setiap yang sakit boleh batal puasa nih. Oh kalau gitu pas ada dapat sakit ketusuk duri sedikit di bagian ujung jempol, ditanya tiba-tiba siang-siang dia minum es teh nih. Kadang habis makan pesan kopi ngerokok. Ente kan orang Islam, kenapa ente makan? Saya lagi sakit. Sakit apa?
Ada jarum kecil, kasihan tusuk sih. Nggak semua sakit yang paling tidak ada rekomendasi dari dokter harus meninggalkan puasa. Mungkin sakit yang mungkin ketika ketika berpuasa bisa membahayakan nyawa. Lebih parah sakitnya, maka dia tidak harus puasa. Tapi saat dia dalam keadaan sehat, dia wajib mengqadha puasanya. Tadi kan Habib baru jelasin ini yang laki-laki, yang perempuan. Ini kurang satu nih, Bib. Yang laki-laki perempuan itu tadi. Itu dia yang sakit juga sama. Perempuan pura-pura sakit atau sakit-sakit sedikit, tapi dia nggak mau puasa. Kalau perempuan jelas datang bulan dia nggak boleh. Kalau ada laki-laki yang datang bulan juga dia nggak boleh puasa. Tapi sebelum ketemu ada laki-laki yang datang bulan, minta maaf. Bahkan ada perempuan yang harus menjadikan dirinya dengan merubah dengan apapun, tetap kita hormati mereka. Salah tetap tidak bisa kita benarkan. Tiba-tiba menjadi laki atau sebaliknya laki yang mau jadi perempuan, kan banyak ini. Ya di zaman ini banyak kan. Tiba-tiba hukum sholat bagaimana? Aslinya dari kecil lahir sebagai perempuan. Sudah besar dia Islam, dia mau mengerjakan sholat. Apakah sholatnya pakai sarung, pakai baju seperti itu? Enggak, tetap sholatnya harus pakai mengkena. Walaupun sudah gaya tomboy laki-laki. Salah, tapi tetap kita harus hormati mereka. Begitu juga sebaliknya, yang laki-laki tiba-tiba berubah menjadi perempuan. Ya dulu kita jelas namanya ini Hendra tiba-tiba. Setelah lama nggak ketemu tiba-tiba menjadi Herni. Contohnya. Nah dia pakai dengan operasi dengan apa, naudzubillah, salah, tapi tetap kita harus hormati. Nah tiba-tiba setelah dia berubah menjadi perempuan, tiba-tiba dia nggak puasa nih contohnya. Hendra, maaf Henny, kenapa nggak puasa? Saya kan Henny datang bulan. Iya saya lagi datang bulan. Tidak ada ceritanya laki-laki yang berubah seperti apapun walaupun jadi Batman dan Power Ranger itu bisa datang bulan. Tidak ada. Itu namanya kodrat. Datang bulan tuh hikmah yang datangnya dari Allah khusus untuk perempuan original. Kodrat itu ya? Ya, kodrat Allah. Allah kasih keringanan. Perempuan itu sibuk ngurusin anak, ngurusin istri, dan tingkat emosinya pun berubah. Allah kasih dia waktu untuk beberapa hari nggak boleh ibadah, bahkan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa segala macam. Karena itu perempuan diberikan diskon, diberikan kemudahan karena akalnya perempuan tidak secerdas akalnya laki-laki. Bukan akal berpikir ya, tapi batin jiwa emosinya maksudnya tidak segampang laki-laki. Perempuan tidak kita katakan semua. Sebagian kecil dari perempuan seandainya bawa naik motor pakai sen ke kiri, tiba-tiba beloknya ke kanan, kita di belakang, kita marah dong. Ibu sennya ke kanan, kenapa sennya ke kiri tapi kenapa beloknya ke kanan? Kira-kira itu ibu bisa malah balik nggak sama kita? Standar, dia pasti malah marahin kita. The power of emak-emak. Ya. Tapi kalau laki digituin, dia malu hati. Oh ya minta maaf. Nah, tingkat kontrol emosi itu yang dimaksud sama Rasulullah, perempuan tuh naqisul akal. Karena kurang ibadah tadi. Karena ibadah ternyata menguatkan segala-galanya. Ibadah, sholat, puasa itu memberikan kita kekuatan di luar kemampuan, bahkan di luar logika kita. Orang seperti ibadah, kenapa Islam diharuskan bangun subuh? Karena ternyata waktu subuh dan kita terkena air dan sujud kepada Allah itu menguatkan pikiran kita. Beb, sekarang begini Beb. Tadi Habib bilang bahwa puasa ini diberikan bonus oleh Allah lebih besar daripada hari-hari biasa. Ya. Makanya kita disuruh berpuasa dan itu seberapa besar sih Beb? Apa yang harus kita kejar nih Beb? Di bulan Ramadan, apa yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan? Karena saya pernah dengar ini Beb, apa betul itu Rasulullah tuh pernah berkata, celakalah orang yang saat berpuasa ini nggak dapat ampunan Allah. Iya, betul. Yang pertama Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, Allah telah wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa ya Allah? Buat sehat. Sehat itu level kedua. Buat apa ya Allah? Biar saya ini bisa tahu caranya lapar, biar bisa enggak gitu level kedua. Level tertingginya target dari tujuan puasa adalah agar supaya niscaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu tingginya kedudukan dan potensi orang beriman dari takwa.
Orang yang bertakwa akan amanat sama kerjaannya. Orang yang bertakwa tidak goyang dalam keadaan fitnah adu domba kanan kiri. Orang yang bertakwa tidak akan sedih walaupun tidak memiliki harta. Orang yang bertakwa akan selalu menganggap orang sekelilingnya menjadi baik dan bahkan menginginkan kebaikan kepada orang yang jahat. Orang yang bertakwa memiliki ucapan yang bijak. Orang yang bertakwa memiliki pandangan yang baik. Takwa memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ini maksud daripada tujuan kita berpuasa. Adapun hadiah-hadiah bonus. Bonus-bonus dari berpuasa seperti yang kita sampaikan. Puasa maka kalian sehat. Tapi puasa dikatakan di dalam sebuah hadis, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, jika datang malam pertama bulan Ramadan, nazarallahu subhanahu wa ta'ala ila khalqih, Allah memandang kepada hamba-hambanya. Fa idza nazarallahu ila jami'i khalqih lam yu'adzibhu abada, jika Allah memandang kepada hamba-hambanya di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menyiksa hambanya selama-lamanya. Wow. Menyiksa maksudnya? Enggak disiksa di dunia. Mau cari kerjaan gampang. Yang bujang-bujang mau nikah gampang. Ya nikah susah naik mahal, kalau Allah yang gampangin gampang. Mau mau punya anak susah punya anak, orang yang dipandang sama Allah gampang. Apa aja sih urusan di dunia? Yang menciptakan dunia Allah, yang menciptakan dunia seisinya, keindahannya, alam semestanya, udaranya, kita semuanya, bahkan langit ketujuh, semua keindahan dan kekayaan alam semesta yang punya Allah. Jika Allah memandang kepada hambanya dengan pandangan sayang, nggak akan disiksa, nggak akan sulit hidup kita. Semuanya dibikin enak, semuanya dibikin nyaman, tidak di dunia dan juga tidak di akhirat. Tetapi siapa sih? Apakah secara mutlak semuanya nih yang dapat pandangan secara umum? Kalau sudah kita artikan secara umum, kenapa Indonesia masih ada aja orang jahat, masih ada maling, masih ada rampok, masih ada kekerasan, masih ada apa? Iya, karena yang dipandang tersebut pandangan orang yang memandang Ramadan dengan pandangan istimewa dan memuliakan. Kalau kita anggap bulan Ramadan seperti bulan biasa, artinya ente biasa maksiat, naudzubillah, atau satu orang ini biasa melakukan dosa di hari ini, besok, bulan selain Ramadan, bulan Ramadan tetap aja maksiat, tetap aja nganggap biasa aja, tidak mengistimewakan apa yang diistimewakan Allah, maka dia nggak dapat pandangan. Nah, ketika orang di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan dia durhaka sama orang tuanya, terus tiba-tiba masuk Ramadan masih dalam keadaan tidak meminta maaf dan orang tuanya masih murka, dia nggak akan mendapatkan pandangannya dari Allah. Dan ada juga orang yang masih gemar mengkonsumsi narkoba atau alkohol di sebelum Ramadan, setelah Ramadan bukannya bertobat masih malah lanjut, maka yang seperti itu nggak mendapatkan pandangan dari Allah. Orang yang menyepelekan amanat, tanggung jawab kerjaan itu bagian daripada amanat. Kalau dia menyepelekan hal-hal tersebut, yang Allah loh yang memberikan dia skill, Allah yang kasih dia skill, Allah kasih dia akal, Allah kasih dia kerjaan, Allah kasih dia untuk amanat, Allah kasih dia akal untuk berpikir, kalau saya jujur, saya baik, kalau saya bohong, saya salah, tapi untungnya banyak misalnya. Allah yang memberikan itu semuanya, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, maka yang seperti itu nggak akan mendapatkan pandangan Allah. Dan yang lebih serem, Bang, yang banyak terjadi, Bang, jangan takut, maksudnya ini yang lebih menyeramkan. Iya. Maksudnya kita memberikan hal sesuatu yang lebih dihati-hatikan oleh semua umat Islam, tentunya kita pengen. Jangan sampai ada syahna. Apa itu syahna? Panas-panasan di antara dua kubu atau dua kelompok. Bang Sani sama saya pernah punya masalah contohnya. Karena masalah itu yang bikin saya panas, setiap ngeliat abang saya panas, saya kesel, emosi terus. Lebih sehari aja Allah nggak suka, 2 hari Allah nggak suka, lebih dari 3 hari itu diharamkan dari pandangan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang salah saya, atau sebaliknya, salah itu akan bisa menjadi salah yang besar ketika kita tidak perbaiki. Tapi tetangga, keluarga, warisan. Sekarang ini dunia terbuka,
semua sarana sangat memudahkan kita untuk bermusuhan. Bang, ada orang bikin salah di luar kota tapi masuk media, kita sumpah-sumpah juga tuh. Itulah. Iya, gambaran gampang. Ada kubu politik misalnya di negara Malaysia. Kalau di Indonesia kan alhamdulillah aman-aman semua ya. Alhamdulillah. Iya. Ya nggak ada yang ini, partai ini, calon satu, calon dua, kan alhamdulillah. Karena orang Indonesia ini saya yakin orang-orang ahli surga semuanya. Masya Allah. Misalnya juga bukan di Malaysia lah, ada sebuah negara gitu, ada ya negara bawah tanah lah gitu ya. Ada calon, ada dua calon. Calon pertama, calon kedua, dan pengikutnya. Mereka saling menunjukkan kemampuannya dia dan pantasnya dia untuk jadi pimpinan. Maka saat dia mencalonkan semuanya, silakan. Tapi kalau harus menjatuhkan satu sama lain, dan itu membawa semua ribuan jutaan orang di bawahnya yang saling membenci satu sama lain, maka kita telah membuka peluang dosa dan murka jariah dari Allah untuk kita. Makanya ketika kita berbeda pendapat dalam Islam tuh diajarkan. Kita dalam puasa ini nanti, abang kira-kira berpikir puasa normal-normal aja nggak ada perbedaan? Pasti. Dari mulai puasa ada perbedaan. Dari jumlah rakaat tarawih ada perbedaan. Dari cara sedekah mengeluarkan zakat ada perbedaan. Perbedaan ini ada dan dalam Islam ada. Tapi lihat, kalau perbedaan yang memang diajarkan sumbernya dari Allah, tidak akan pernah ada permusuhan sedikit pun. Abang sholat misalnya 20 rakaat, saya mau sholatnya 2 rakaat, tapi karena abang sama saya sama-sama saling sayang, kita tahu, oh abang sholat 20 juga karena ibadah sama Allah, oh Habib Helmi sholat 2 rakaat juga karena ibadah sama Allah, sama-sama masih ibadahnya, ya sudah nggak apa-apa, besok kita gandengan, besok kita sahur bareng lagi. Tapi kalau bang sholat ente 20 kebanyakan, 8 aja, siapa yang ngajarin, mana dalilnya, macam-macam. Akhirnya kita jadi bermusuhan. Maka kalau sudah bermusuhan tentang urusan dunia dan agama, jangan katakan ini di bawah bendera agama. Saya tidak katakan hanya Islam saja. Jangan jadikan agama permainan untuk permusuhan atau membuka peluang permusuhan. Apalagi Islam dan yang lainnya. Ketika Islam berbeda pendapat dalam pandangan ibadah dalam Islam, itu boleh dianjurkan. Tapi kalau berbeda pendapat di bendera Islam, pasti hasilnya kasih sayang. Saya sama Bang Sani kalau ketemu tetap senyum, tetap nogor. Bro, ngopi di mana kita malam nih? Ya, tetap asik. Tapi kalau sudah perbedaan yang nafsu, hawa nafsu, dan setan ikut-ikutan, saya besok nggak mau teguran sama Bang. Wah, itu udah lebih di mana? Buang muka. Apalagi kalau nanti mau ada berbesanan, keluarga A, keluarga B, pernah ada masalah, anak sama anak saling senang, mau nikah batal. Nah, fahamin garis poin penting. Perbedaan kalau di bawah payung agama tidak akan pernah terpecah belah sedikit pun. Bahkan perbedaan menghasilkan kasih sayang yang lebih lagi. Tapi kalau sudah perbedaan mengatasnamakan agama, judulnya, tapi kinerja dalamnya itu dari nafsu dan egois kita dan setannya tubuh kita, maka pasti akan menjatuhkan satu sama lain. Dan tentunya Ramadan tuh jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi, karena itu menolak pandangannya Allah. Gak dapat kesian. Padahal itu hari bulan Ramadan, ente ibadah sunnah jadi pahala wajib. Ente ibadah wajib dilipat gandakan sama Allah sampai 70 kali lipat. Kayak contoh sehari kita sholat umat Islam, sholat sehari berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau seandainya dikalikan 70, artinya 1190 rakaat yang kita kerjakan dalam satu hari. Sholat cuma 17, tapi pahalanya kayak 1190 rakaat. Itu kalau sehari bang. Kalau 30 hari selama Ramadan, 35.700 rakaat. Bang pernah mikir sholat 1000 rakaat sehari? Nggak mau dibuka rahasia ya kayaknya. Nggak pernah, maksudnya kepikiran sama saya. Oh saya pikir dirahasiakan. Oh untuk ibadah saya nggak mau ngomong-ngomong. 1000 rakaat pernah ngebayang nggak sih sholat 1000 rakaat? Di Ramadan sholat kita 17 rakaat tapi dianggapnya ribuan. Masa hal-hal seperti itu kita nggak mau ambil penting?
Masa gara-gara cuman masa musuh-musuhan, nggak saling tegur, putus silaturahmi, kurang ajar sama orang tua, minum-minuman, narkoba, judi, yang lainnya semua maksiat. Hal itu saja bahasa indahnya cuti dulu lah bro. Cuti dulu sebelum masuknya Ramadan biar kita dapat barang besar ini. Nanti setelah Ramadan, gas, terserah sudah. Tapi pasti kalau Ramadannya benar pasti akan berimbas. Ramadan sebagai perisai. Ketika kita betul-betul Ramadan meninggalkan yang jahat dan memulai dengan yang baik, Ramadan dengan sendirinya akan memeluk erat kita sehingga kita tidak mampu mengerjakan maksiat apapun. Belum lagi Ramadan bulan diluaskan rezeki. Siapa yang mendapatkan mau luas rezeki, dia harus meluaskan rezeki dulu, bagi-bagi sedekah. Misalnya kita mau buka puasa bersama. Beb, ayo Beb, saya undang makan bersama Beb. Oke, baik. Begitu makan bareng segala macam, saya mau bayar. Saya yang bayar. Oh, jangan Beb, saya yang bayar. Meluaskan rezeki dengan cara kita duluan yang mulai, baru Allah luaskan rezeki kita. Dan Ramadan terkadang rezeki itu datang dari arah yang nggak diduga-duga. Kalau yang maha kaya kalau mau ngasih uang kira-kira berapa? Nggak hitung. Maksudnya kalau Allah kasih abang nih sekarang 100 miliar, rugi nggak Allah? Nggak ada apa-apa. Allah kasih dunia, kekayaan dunia dan seisinya dan jadikan abang Sani menjadi orang yang paling kaya di dunia. Kekayaan Allah kurang nggak? Nggak ada apa-apa. Karena itu Ramadan betul-betul manfaatkan untuk menjadikan kita kuat. Jadi nggak ada alasan untuk Ramadan kita putus silaturahmi, marah-marahan, tidak saling tegur, curiga-curigaan, ngomongin orang, adu domba, berbohong, dusta-dusta kecil nih bang. Bro di mana? Oh saya OTW, padahal masih di rumah. Hati-hati tuh, bohong-bohong kecil begitu tuh, hati-hati tuh. Ya, jangan dijadikan itu sesuatu hal yang terbiasa. Iya mungkin terbiasa sebelumnya, tapi sebelum Ramadan, oh saya nggak mau jadi hal yang biasa. Soroha roha kata orang Islam. Bang, to the point tuh lebih enak, lebih nyaman. Kalaupun bermasalah saat itu, kedepannya insya Allah enak. Begitu bang. Saya kok jadi ngerasa ini? Jangan sedih bang. Enggak, maksudnya ini saya kok kemarin Ramadan gitu kok rasanya tuh banyak yang saya lewatkan gitu. Iya. Maksudnya ternyata kalau tidur saja Pahala. berpahala, gimana kalau saya baca Al-Quran gitu. Ya Allah. Maksudnya ketika saya kerja gitu kan hitungannya kan berbeda lah gitu. Pasti di double sampai 70 kali lipat itu keadaannya. Makanya umatnya Nabi Muhammad begitu sampai masuk surga tuh dikatakan terheran-heran. Loh, kenapa? Saya sholat biasa, puasa juga biasa, sedekah juga kalau ada celengan-celengan yang ribuan, yang kecil-kecil doang. Tapi kok saya dikasih sama Allah begitu hebat, luar biasa. Karena begitu cara Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang kecil tidak dianggap kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Kalau kecil tersebut kita serahkan dan kita niatkan kepada yang maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah meremehkan sesuatu maksiat yang kecil, karena kita maksiatnya kepada yang maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sekarang kita lebih merasa itu kayak cuma begini aja. Iya, digampangin. Ya, cuma ngambil duit 1.000. Gitu. Iya. Itu kan kayak gitu kan. Apalagi kalau kita lagi nggak ada uang, jalan lagi galau, pikiran buntu, tiba-tiba ada kantong plastik hitam, kita buka ternyata isinya uang merahan semua ratusan ribu. Kalau seandainya kita punya hati ini lagi baik atau terbiasa melakukan kebaikan, kita pasti cari tahu ini orang sekitar sini siapa. Ada yang merasa kehilangan uang atau apa, baiknya seperti itu. Tapi kalau lagi nggak baik kepepet, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki ini. Oh, udah disimpan diambil, padahal belum tentu haknya dia, belum tentu itu punya dia.
Tapi apalah arti halal dan haram saat kita membutuhkan? Betul nggak? Saya kali ini beruntung ini bisa ngobrol-ngobrol sama Habib ini. Saya yang beruntung bisa ketemu di sini. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Beruntung saya tuh banyak hal bang. Yang jelas kalau saya duduk samping abang saya lebih kelihatan kurus. Masya Allah, betul. Kan juga menguntungkan lah. Kan kita masa pertumbuhan tadi aku bilang. Ya masa pertemuan memang harus makan banyak. Ya. Baik Beb, mungkin sudah banyak ini kalau orang bilang ini daging semua ini. Insya Allah. Apa yang Habib ucapkan hari ini nih, Masya Masya Allah. Allah, kena di hati Beb. Ya ya. Masya Allah. Amin mudah-mudahan. Semoga Ramadan kali ini kita bisa lebih baik lagi Amin. dari Ramadannya kemarin. Apa yang menjadi apa namanya Habib bicarakan tadi kita bisa apa namanya lakukan lagi. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.